Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya di jalur lintas provinsi kilometer 87. Lampu-lampu jalan jarang menyala, menyisakan bayang-bayang pekat di sepanjang aspal yang hanya sesekali diterangi sorot lampu kendaraan berat yang melintas. Di balik rimbunan pohon, 3 pria berseragam polisi berdiri dengan postur waspada, namun tak seorang pun dari mereka mengenakan tanda-tanda razia resmi. Mereka bukan sedang menjalankan tugas negara, mereka sedang berburu mangsa. Bribka Adi, pria bertubuh kekar dengan sorot mata tajam dan senyum licik, menjadi pemimpin operasi malam itu. Bersama 2 anak buahnya, ia menyusun rencana, mencari truk logistik yang tampak, menarik, menghentikannya, lalu mencari alasan untuk menakut-nakuti sopirnya. Jika perlu, mereka tidak segan-segan menciptakan barang bukti. Ini bukan pertama kalinya mereka beraksi, dan malam itu mereka mengincar hasil besar. Sebuah truk bak tertutup dengan ket biru pudar melintas perlahan. Bribka Adi memberi isyarat dengan senter, meminta sopir menepi. Truk itu berhenti dengan suara rem berdecit ringan. Dari dalam kabin, seorang pria muda turun dengan langkah hati-hati. Namanya Rian, sopir truk pengantar sembako antar kota. Ia tak menyangka harus berurusan dengan polisi di tempat gelap dan sepi seperti itu. "Selamat malam, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Rian dengan sopan, meski nadanya menyiratkan kecemasan. Bribka Adi tidak menjawab, hanya mengamati wajah pria itu seolah mencari celah. Dengan nada tinggi, ia berkata bahwa Rian mencurigakan dan perlu digeledah. Tanpa menjelaskan pelanggaran apapun, 2 polisi lainnya langsung memeriksa bagian belakang truk dan memintanya membuka kabin. Sementara Rian sibuk menunjukkan dokumen pengiriman, Bribka Adi berjalan mengitari truk. Dalam sekejap, ia mengeluarkan bungkusan kecil dari saku seragamnya, membungkuk seolah memeriksa bagian bawah jok, lalu menyelipkan paket itu di sela-sela dudukan. Gerakannya cepat dan rapi, terlatih. Begitu selesai, ia memanggil 2 rekannya dengan kode khusus. "Ini dia," teriak salah satu dari mereka setelah membuka jok. Tangannya mengangkat bungkusan plastik bening yang tampak mencurigakan. Rian terperangah, matanya membelalak tak percaya. "Itu bukan milik saya. Saya bahkan baru saja ambil truk ini dari garasi," teriaknya penuh panik. Namun Bribka Adi hanya menyeringai sinis, menikmati wajah ketakutan mangsanya. "Sudah, jangan banyak omong. Kamu tertangkap tangan bawa sabu. Kami akan bawa kamu ke kantor buat pemeriksaan lebih lanjut," ujar Adi dingin. Rian mencoba menjelaskan, memohon, bahkan hampir menangis. Tapi suara hatinya tahu, ia sedang dijebak, dan tidak ada yang bisa ia lakukan malam itu. Jalanan sepi, saksi nihil, dan di hadapannya hanya ada 3 serigala berseragam. Dalam keputusasaan, Rian diborgol dan didorong masuk ke dalam mobil patroli tua yang sudah siap sejak tadi. Truknya ditinggal di pinggir jalan, sementara sirene mobil dinyalakan sejenak hanya untuk menciptakan kesan resmi. Malam itu, dunia Rian berubah seketika. Dari sopir pengantar barang menjadi tertuduh pembawa narkoba. Di kejauhan, bulan redup menyorot jalan yang tak lagi ramah bagi orang jujur. Kantor polisi sektor kecil di perbatasan kota itu tampak lengang, hanya diterangi lampu neon redup yang menggantung di langit-langit. Udara di dalam ruangan penginterogasian dingin dan berbau lembab. Rian duduk dengan tangan masih terborgol di balik punggung, peluh dingin membasahi pelipisnya. Ia tak tahu di mana dirinya berada. Tempat itu bukan kantor polisi yang biasa, melainkan seperti markas gelap di tengah hutan birokrasi yang tak terjamah hukum. Bribka Adi menaruh bungkusan kecil berisi sabu itu di atas meja, mendorongnya ke depan wajah Rian. "Lihat baik-baik. Ini barangmu, kan?" tanyanya tajam. Rian menggeleng cepat. "Bukan, saya nggak tahu itu dari mana. Sumpah, Pak, truk itu bukan milik saya pribadi. Saya cuma disuruh antar sembako ke Lampung," jawabnya gemetar. Tapi jawabannya hanya dibalas tawa ringan, tawa seorang predator yang tahu mangsanya sedang tak berdaya. Salah satu anak buah Adi, Brigadir Dito, mencatat pernyataan palsu seolah Rian tertangkap tangan membawa narkoba dalam jumlah kecil, cukup untuk mengkriminalkannya. "Kalau kamu nggak mau jujur, kita bisa anggap kamu bagian dari jaringan. Dan tahu sendiri, kurir narkoba bisa dihukum belasan tahun, bahkan mati," ucap Dito sambil menyalakan rokok. Asapnya mengepul membentuk lingkaran di udara. Rian mencoba mengingat kembali detik-detik saat truknya dihentikan. Ia merasa ada yang janggal, tapi semuanya terjadi terlalu cepat.
Ia tak melihat siapapun memasukkan apapun ke dalam truknya. Namun hatinya tak bisa menepis perasaan bahwa ia telah dijebak. Sayangnya, logika dan firasat tak berguna di ruangan itu. Di sana, hanya mereka yang berseragam yang memegang kebenaran. Beberapa menit kemudian, seorang perwira muda berpangkat Ibda masuk ke ruangan. Namanya Andra, baru 2 bulan ditugaskan di sektor itu. Wajahnya terlihat jengah melihat situasi di depannya. Ia menatap Rian sekilas, lalu melirik paket sabu di meja. "Ini barang sitaan?" tanyanya datar. Bribka Adi hanya mengangguk sambil tersenyum, lalu berkata, "Anak baru belajar aja dulu, jangan banyak tanya." Malam semakin larut, dan hujan mulai turun di luar. Petir sesekali menggelegar, mengiringi jerit batin Rian yang terjebak dalam sandiwara kotor. Ia berharap ada seseorang di luar sana yang mau percaya padanya. Tapi di tempat itu, suara kebenaran terkubur dalam-dalam di bawah tumpukan laporan palsu dan niat jahat. Bribka Adi menutup berkas pemeriksaan sementara. "Besok pagi kamu dibawa ke Polres. Kami udah punya cukup bukti," katanya sambil berdiri. Rian hanya bisa memandang kosong, tubuhnya lemas, mentalnya terkoyak. Ia merasa seperti seekor kambing yang dipersiapkan untuk disembelih demi kepentingan orang lain. Di ruangan sebelah, Ibda Andra masih berdiri diam, memandangi layar CCTV internal. Wajahnya tak menunjukkan ekspresi, tapi matanya menatap tajam ke arah rekaman razia malam itu. Di dalam pikirannya, ada sesuatu yang tak beres, dan ia bersumpah akan mencari tahu, walaupun itu berarti melawan rekan sendiri. Pagi menjelang dengan langit yang kelabu. Di sebuah ruangan sempit tanpa jendela di lantai 2 kantor polisi sektor itu, Rian duduk membungkuk, matanya sembab karena tak tidur semalaman. Di depannya, selembar kertas berita acara sudah disiapkan. Ia diminta menandatangani pernyataan bahwa barang bukti narkoba itu miliknya, lengkap dengan kronologi palsu yang dibuat Bribka Adi dan anak buahnya. Rian menolak. Ia tahu menandatangani itu berarti mengubur hidup-hidup masa depannya. Bribka Adi masuk ruangan dengan langkah keras. Ia melempar map ke meja hingga mengagetkan Rian. "Kamu pikir kamu pahlawan? Mau sok bersih? Hukum itu cuma cocok buat orang yang punya uang dan pengaruh. Kamu siapa? Hah? Sopir? Nggak ada yang bakal peduli kamu dikorbankan," bentaknya dengan suara menggelegar. Rian mencoba menjawab dengan suara serak. "Saya tidak bersalah, saya tidak akan mengaku." Brigadir Dito masuk membawa sebotol air dan sebungkus rokok, meletakkannya di depan Rian, seolah memberi kesempatan terakhir untuk berpikir. "Tanda tangan, besok kasusmu dipercepat. 3 tahun, bebas bersyarat, bisa pulang. Kalau ngotot, kami bisa rekayasa kamu sebagai kurir jaringan. 15 tahun penjara, atau ditembak mati karena melawan saat ditangkap. Pilih mana?" katanya dingin. Ancaman itu tidak terdengar seperti omong kosong, lebih seperti keputusan yang sudah mereka sepakati. Rian hanya menunduk. Dalam kepalanya berkecamuk 1000 pertanyaan. Apakah ini akhir dari hidupnya? Apakah ada orang yang akan membela orang kecil seperti dirinya? Ia memejamkan mata, mencoba mengingat wajah ibunya di kampung, dan adik perempuannya yang menunggunya mengirim uang untuk biaya sekolah. Air mata mengalir tanpa bisa dibendung. Di ruang sebelah, Ibda Andra terus menonton rekaman razia malam sebelumnya yang ia simpan diam-diam ke flash disk. Ia memperhatikan satu momen yang tak ditonton orang lain, saat Bribka Adi berjalan memutar ke sisi kanan truk dan menghilang dari kamera selama 3 detik. Andra memperbesar gambar dan melihat gerakan tangan yang mencurigakan, cukup untuk memantik kecurigaan yang lebih dalam. Ia menghela napas panjang. Jika benar ini jebakan, maka itu bukan sekadar pelanggaran, itu kriminalitas. Sore harinya, Rian dimasukkan ke sel tahanan sementara, berdesakan dengan para tahanan kasus pencurian dan perkelahian. Ia duduk di pojok, memeluk lutut, pikirannya kusut. Seorang tahanan lain menepuk bahunya dan berkata pelan, "Kamu juga dijebak." Rian terkejut. "Bukan cuma kamu, bro. Di sini banyak korban razia gelap," lanjut pria itu, suaranya getir. Untuk pertama kalinya, Rian sadar bahwa ia bukan satu-satunya korban. Sementara itu, Andra menemui seorang kenalannya di divisi Propam, menyampaikan temuannya secara diam-diam. "Aku curiga ini bukan pertama kali mereka melakukannya," bisiknya di sebuah warung kopi, jauh dari kantor. Temannya mengangguk, lalu berkata, "Kalau memang ada rekaman,
kita bisa mulai investigasi internal. Tapi kamu harus hati-hati, Andra. Mereka bukan polisi biasa. Malam itu, langit kembali mendung. Di balik jeruji besi, Rian duduk termenung, tak tahu bahwa sebuah harapan kecil mulai tumbuh di luar sana. Sementara di ruang kantor gelap, 3 oknum polisi bersiap merancang razia selanjutnya, tak sadar bahwa langkah mereka telah diamati. Hujan turun deras malam itu, membasahi atap pos jaga kantor polisi yang sudah mulai berkarat. Ibda Andra duduk di dalam ruang kerjanya, menatap layar laptop tua yang terhubung ke flash disk berisi rekaman CCTV. Berkali-kali ia memutar ulang bagian penting, detik-detik saat Bribka Adi berjalan di sisi truk Rian dan menyelipkan paket kecil ke bawah jok. Meski gambarnya buram dan sudut kamera tidak sempurna, cukup jelas terlihat tangan Adi bergerak mencurigakan. Bukti itu, walau sederhana, bisa membalik segalanya. Andra tahu risiko yang akan ia hadapi. Mengungkap kebusukan senior di dalam institusi bukanlah perkara mudah. Ia bisa disingkirkan, dicopot, atau lebih buruk, dijebak seperti Rian. Tapi hatinya tak tenang jika harus diam. Ia mengambil napas panjang, lalu menghubungi seseorang yang pernah membantunya saat masih di pendidikan polisi dulu, Kompol Raditya dari Divisi Propam Mabes Polri. Pertemuan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di sebuah bengkel tua pinggir kota. Di bawah suara mesin las dan dentingan logam, Andra menyerahkan flash disk itu. Kompol Raditya menatapnya dengan serius. "Kamu sadar apa yang kamu lakukan ini bisa menghancurkan karirmu sendiri?" tanya Raditya pelan. Andra mengangguk. "Tapi kalau saya diam, berapa banyak Rian lain yang akan jadi korban?" jawabnya mantap. Wajah Raditya menegang. Ia tahu bocah ini sedang bertaruh nyawa. 3 hari kemudian, tim penyidik internal Propam bergerak diam-diam. Mereka menyamar sebagai sopir truk, pedagang, dan teknisi jalan. Jalur razia ilegal yang sering digunakan Bribka Adi diamati dengan cermat. Gerak-gerik para oknum mulai dipetakan. Beberapa saksi diam-diam dikumpulkan, termasuk mantan korban yang pernah mengalami modus serupa tapi memilih bungkam karena takut. Sementara itu, Rian masih mendekam di tahanan, pikirannya mulai runtuh. Ia mulai berpikir untuk menyerah, menandatangani berita acara palsu demi bisa segera keluar. Tapi tepat di hari keempat, ia didatangi oleh seseorang yang berbeda dari penyidik sebelumnya. Seorang pria berpakaian preman masuk ke ruang interogasi dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari Propam. "Kami sedang menyelidiki kasusmu. Tapi kamu harus ikut permainan mereka dulu," ucapnya pelan. Rian bingung. "Permainan?" tanya Rian. Petugas itu menjelaskan bahwa mereka butuh Rian untuk pura-pura mengaku, agar Adi dan komplotannya merasa aman dan kembali melakukan aksinya. Mereka ingin menangkap Adi saat beraksi, dengan barang bukti dan modus yang sama. "Kalau kamu siap, kami bisa bersihkan namamu dan tangkap mereka dengan tangan sendiri," katanya. Rian menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Ini satu-satunya jalan keluar. Beberapa jam kemudian, Rian menandatangani dokumen pengakuan, sesuai skenario yang telah diatur Propam. Bribka Adi dan anak buahnya tertawa puas. Akhirnya sadar juga, "Ya," kata Adi sambil menepuk bahu Rian seolah-olah mereka sahabat lama. Tapi mereka tidak tahu, permainan sesungguhnya baru dimulai, dan kali ini, mereka yang sedang diawasi. Malam itu, tim Propam bergerak cepat. Mereka memasang alat perekam mini di salah satu truk umpan yang akan melintas di jalur razia Adi. Kamera tersembunyi dipasang di balik kaca spion dan GPS dilengkapi dengan sensor suara. Mereka tak ingin hanya menangkap pelaku kecil, tapi juga membuka siapa bandar atau atasan yang mendukung kejahatan ini. Perburuan di balik seragam akhirnya dimulai. Langit malam itu gelap gulita tanpa bulan, seolah memberi restu pada operasi rahasia yang sedang digelar. Sebuah truk box warna putih melaju perlahan melewati jalan lintas tempat razia ilegal biasa berlangsung. Sopirnya tampak lelah, memakai topi lusuh dan jaket buram, tak mencolok. Ia bukan sopir sungguhan, melainkan anggota Propam bernama Aibda Iqbal yang menyamar. Di balik dashboard truk, kamera tersembunyi merekam setiap detik, setiap suara, dan setiap sentuhan di dalam kabin. Tak lama kemudian, cahaya senter menyilaukan dari pinggir jalan. Bribka Adi dan 2 rekannya muncul dari balik semak, memberhentikan truk itu dengan gaya khas mereka. "Berhenti! Razia!" teriak salah satu dari mereka sambil mengangkat tangan. Seolah sudah hafal skenario, Iqbal menepi dan membuka jendela. "Ada masalah, Pak?"
Tanyanya, pura-pura gugup. Di kejauhan, 3 mobil tak bertanda milik Propam mengikuti dari jarak aman, mengawasi melalui monitor siaran langsung. Bribka Adi menghampiri sisi kiri truk, sementara Dito mulai memeriksa kabin tanpa izin. Gerakan mereka begitu cepat dan terkoordinasi, seolah sudah melakukan ini puluhan kali. Lalu, momen yang ditunggu pun tiba. Adi membuka jaketnya, mengeluarkan paket plastik kecil dari dalam saku, dan menyelipkannya ke bawah jok dengan gerakan halus. Semuanya terekam dengan jelas. Propam langsung mencatat waktu dan lokasi. Bukti kian lengkap. Di sisi lain, Rian masih berada di tahanan, berpura-pura menjadi tahanan putus asa yang telah menyerah pada nasib. Ia tahu bahwa penangkapannya telah berubah menjadi misi besar. Setiap jam yang ia habiskan di balik jeruji kini bukan lagi penderitaan semata, tapi bagian dari rencana untuk menjatuhkan para penyamun berseragam itu. Ia hanya berharap semua ini tidak berakhir sia-sia. Tak sampai 5 menit setelah paket ditanam, Adi membuka pintu kabin dengan ekspresi marah pura-pura. "Apa ini?" teriaknya, mengangkat paket sabu yang tadi ia selipkan sendiri. Aibda Iqbal mengangkat kedua tangannya, berpura-pura panik. "Bukan punya saya, Pak. Saya cuma sopir." Adi tidak peduli. Ia menyuruh Iqbal turun dan langsung memborgolnya di depan truk. Namun sebelum Adi bisa membawa Iqbal ke mobil patroli, terdengar suara keras dari belakang. "Jangan bergerak, angkat tangan kalian." 3 mobil tak bertanda meluncur ke lokasi dengan cepat. 5 anggota Propam bersenjata lengkap keluar serempak. Adi dan anak buahnya terkejut, tubuh mereka langsung dibekuk tanpa perlawanan berarti. Wajah mereka pucat pasi. Mereka tahu, semuanya sudah berakhir. Kompol Raditya sendiri turun dari kendaraan, berjalan ke arah Adi yang sudah diborgol. Ia menatapnya dengan sorot tajam. "Kamu pikir bisa terus bermain kotor tanpa ada yang memperhatikan?" katanya dingin. Adi hanya tertunduk, rahangnya mengeras. Dito bahkan menangis di tempat. Keduanya dipaksa duduk di tanah, tangan di belakang kepala. Kamera dari Propam merekam semuanya untuk bahan sidang kode etik dan pengadilan. Beberapa jam kemudian, Propam menggelar konferensi pers tertutup. Bukti rekaman, pengakuan Rian, dan penangkapan di lapangan dijadikan senjata pamungkas. Kasus ini membuka pintu untuk penyelidikan lebih besar. Siapa yang membekingi Adi selama ini? Kemana barang bukti sitaan sebelumnya hilang? Dan apakah ada aliran dana ke pejabat yang lebih tinggi? Tapi satu hal sudah pasti, malam itu, keadilan mulai membalik arah. Dan serigala berseragam yang dulu memangsa tanpa takut, akhirnya menjadi buruan di medan yang mereka kira telah mereka kuasai. 3 hari setelah penangkapan Bribka Adi dan anak buahnya, suasana kantor polisi sektor itu berubah drastis. Para personel mendadak bersikap lebih kaku dan berhati-hati. Beberapa anggota yang selama ini dekat dengan Adi mulai berusaha menjaga jarak. Propam menempatkan tim pengawas sementara untuk menghindari upaya penghilangan barang bukti atau sabotase data. Semua ponsel dan komputer kantor disita untuk diperiksa. Mesin korupsi itu baru saja diputus, tapi akar-akarnya belum tercabut. Rian akhirnya dibebaskan. Ia berdiri di luar gerbang kantor polisi dengan tubuh gemetar, memandang langit biru yang terasa asing setelah hari-hari di bawah lampu redup ruang tahanan. Ia menatap Kompol Raditya yang mendampinginya keluar. "Terima kasih, Pak. Saya kira saya nggak bakal keluar hidup-hidup dari sana," gumamnya. Raditya menepuk bahunya. "Ini belum selesai, Rian. Tapi kamu sudah jadi bagian penting dalam membongkar kebusukan mereka." Sementara itu, penyelidikan berkembang cepat. Dari ponsel milik Dito, tim Propam menemukan puluhan transaksi mencurigakan, uang transfer dari beberapa rekening anonim yang jumlahnya ratusan juta rupiah. Semua mengarah pada satu nama, seorang pengusaha logistik besar bernama Herman Kosasi, yang dikenal punya relasi luas dengan oknum aparat. Dugaan kuat, ia adalah penyandang dana dan penerima jaminan atas pengamanan distribusi narkoba via truk. Kompol Raditya dan Ibda Andra langsung menyusun rencana penangkapan terhadap Herman. Namun masalah muncul, informasi tentang rencana penangkapan bocor. Ketika tim tiba di rumah Herman di bilangan elit Jakarta Selatan, pria itu sudah menghilang. Rumah kosong, CCTV dimatikan, data ponsel dihapus. Seseorang jelas memberitahunya. "Ada kebocoran dari dalam," desis Raditya dengan rahang mengeras.
Kita lawan bukan cuma individu, tapi sistem. Di tengah kekacauan itu, Ibda Andra menerima ancaman anonim. Sebuah pesan dikirim ke ponselnya tanpa identitas. Berhenti sebelum kamu jadi mayat berikutnya. Ia menunjukkan pesan itu ke Raditya, yang hanya menatapnya tenang. Itu artinya kamu sedang berada di jalur yang benar, katanya sambil menyerahkan rompi pelindung. Mulai hari ini, kamu di bawah pengamanan khusus. Rian, yang tadinya hanya korban, kini jadi saksi kunci. Ia ditampung di rumah aman dan mulai memberikan informasi tambahan tentang pola razia dan jalur truk yang sering digunakan Adi. Dari sana, terungkap bahwa ada lebih dari 7 pengemudi lain yang dijebak dalam kurun 6 bulan terakhir. Beberapa sudah menjalani hukuman, yang lain masih dalam proses pengadilan. Propam mulai menyiapkan langkah untuk membuka kembali kasus-kasus tersebut. Malam harinya, Andra duduk sendirian di dalam mobilnya, menatap langit dari balik kaca depan. Ia tahu apa yang sedang mereka lawan jauh lebih besar dari sekadar 3 polisi korup. Ini jaringan, sistem, dan bisa jadi ada atasan mereka sendiri yang menjadi bagian darinya. Tapi ia juga tahu, seseorang harus mulai menggerus dinding kebusukan itu, meski pelan-pelan dan penuh risiko. Dan di kejauhan, dalam gelap malam, seseorang sedang menonton rekaman berita tentang penangkapan Adi di layar laptop. Wajahnya tak terlihat, tapi tangannya mengepal. Bocah itu terlalu berani, gumamnya pelan. Waktunya bersih-bersih. Subuh menyelimuti Jakarta dengan hawa lembab yang berat. Di salah satu apartemen mewah kawasan SCBD, Herman Kosasi duduk di depan laptop sambil memandangi wajahnya sendiri dalam pantulan layar. Kumisnya tak rapi, kantung mata menghitam, dan dadanya sesak oleh tekanan. Sejak kabur dari kediamannya 3 hari lalu, Herman hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik koneksi lama, oknum aparat, pengusaha gelap, bahkan mantan jenderal. Namun ia tahu, semua itu hanya akan memperlambat kejatuhannya, bukan menghentikannya. Di sisi lain kota, Ibda Andra tengah memimpin tim kecil dari divisi Propam dan Bareskrim. Mereka mendalami jalur pelarian Herman lewat jejak digital, rekening bank, dan rekaman kamera lalu lintas. Namun, setiap kali mereka mendekat, Herman seperti selalu 1 langkah lebih cepat. Ada orang dalam yang main, ujar Andra pada Raditya. Kita seperti dikepung dari 2 arah, musuh di luar, dan pengkhianat di dalam. Raditya mengangguk, wajahnya mengeras. Kalau begitu, kita jebak dua-duanya. Rian kini tinggal di rumah aman bersama 2 penyidik Propam yang menyamar sebagai tetangganya. Ia dilatih untuk memberikan kesaksian dalam sidang etik dan kemungkinan sidang pidana. Meski trauma masih menggerogoti pikirannya, tekad Rian sudah bulat. Kalau saya diam, mereka bisa lakukan ini ke sopir lain. Saya harus bersuara, katanya pada Andra saat kunjungan rutin. Andra tak bisa menyembunyikan rasa hormatnya pada pria muda itu. Penyelidikan mereka mencapai titik balik ketika seorang informan dari dalam dunia logistik menghubungi Andra secara rahasia. Ia menyebut nama yang mengejutkan, AKBP Surya, kepala satuan narkoba Polda yang rupanya adalah dalang sesungguhnya di balik perlindungan jaringan ini. Bribka Adi hanyalah pion, sementara Herman adalah kaki tangan yang mengatur distribusi. Suryalah yang menyuap, memuluskan, dan menekan orang-orang yang mencoba membongkar kedoknya. Tak ingin gegabah, Andra dan Raditya menyusun rencana penjebakan berlapis. Mereka membuat rekayasa seolah Rian akan melakukan wawancara di media nasional untuk membongkar semua yang ia alami. Umpan itu menyebar cepat. Hanya butuh 2 hari sampai pesan ancaman baru datang. Kalau dia buka mulut, kita pastikan keluarganya dimasukkan peti. 1 kalimat yang cukup untuk mengunci target. Propa menyebar tim di sekitar rumah keluarga Rian di kampung. Tak lama kemudian, 2 pria mencurigakan tertangkap sedang mengamati rumah dari kejauhan. Saat diinterogasi, mereka mengaku sebagai suruhan dari Jakarta. Bukti semakin kuat. Dan malam itu juga, surat penangkapan AKBP Surya diterbitkan, meski tak semua petinggi mendukung. Kamu sadar ini bisa memicu badai besar? Tanya seorang komisaris jenderal pada Raditya. Ia hanya menjawab, badai akan datang dengan atau tanpa kita. Sementara itu, Herman yang merasa posisinya kian terjepit mulai mencoba lobi terakhir, menawarkan diri jadi justice kolaborator dengan imbalan perlindungan. Ia ingin ditangkap, tapi oleh penyidik pilihan sendiri. Namun permintaan itu ditolak. Negara tak bisa lagi tunduk pada tawar-menawar penjahat berdasi. Dan dini hari berikutnya, Propam bersama Densus 88 melakukan penggerbekan kilat di apartemen persembunyian Herman.
Tak ada tembakan, tak ada perlawanan. Hanya seorang pria tua yang lunglai dan kalah oleh waktu. Saat matahari terbit, berita penangkapan Herman mengguncang media. Nama-nama besar mulai disebut-sebut. Dan di layar televisi, Rian melihat wajahnya sendiri dari rekaman saat ia keluar dari tahanan. Seorang sopir truk biasa yang kini menjadi simbol keberanian. Tapi perang belum selesai. Karena musuh terbesar mereka masih berdiri tegak di dalam institusi itu sendiri. Gedung Bareskrim Mabes Polri tampak lebih tegang dari biasanya pagi itu. Ruang sidang etik internal disterilkan, penjagaan diperketat, dan media dilarang mendekat. Di dalam ruangan, duduk seorang perwira tinggi dengan raut keras dan mata penuh amarah. AKBP Surya, tersangka utama yang selama ini berdiri di balik permainan kotor jaringan perlindungan narkoba berbasis truk. Meski diborgol, aura kekuasaan masih membungkus dirinya, seperti singa tua yang belum menyerah meski kandangnya telah dikunci. Kompol Raditya dan Ibda Andra hadir sebagai saksi utama. Mereka duduk sejajar, tak gentar, membawa setumpuk bukti digital, kesaksian dari Rian, hingga rekaman pengakuan Herman Kosasi yang akhirnya membeberkan semua pertemuan rahasia mereka, termasuk aliran dana ke rekening pribadi Surya di luar negeri. Kasus ini bukan lagi soal razia ilegal. Ini soal institusi yang nyaris dijual dari dalam oleh penghuninya sendiri. Saat giliran Rian memberikan kesaksian, suasana ruang sidang mendadak hening. Ia berdiri, mengenakan kemeja putih sederhana. "Saya bukan siapa-siapa. Hanya sopir truk yang ingin pulang ke rumah tanpa harus dijebak," ucapnya, suaranya lirih namun menusuk. "Kalau saya tidak dipaksa mengaku, mungkin saya sudah divonis sebagai pengedar, sementara pelaku sesungguhnya masih bebas merampas hidup orang lain." Beberapa anggota majelis menunduk, wajah mereka kaku. AKBP Surya sempat mencoba membalikkan keadaan. Ia menyebut bahwa semua ini adalah rekayasa politik dari pihak tertentu, menuduh Propam sebagai alat bersenjata untuk menjatuhkannya. Namun bukti terlalu kuat. Kata-katanya hanya seperti riak kecil melawan gelombang besar. Bahkan anak buahnya sendiri, termasuk Bribka Adi, telah mengaku bahwa Surya memerintahkan mereka untuk mengatur jebakan, lalu menyita barang sitaan dan menjualnya kembali melalui jaringan Herman. Keputusan sidang dibacakan sore harinya. AKBP Surya resmi dipecat secara tidak hormat dan langsung diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk proses pidana. Bribka Adi dan dua rekannya dijatuhi vonis pidana berat, sementara Herman Kosasi menghadapi tuntutan maksimal atas keterlibatannya dalam distribusi dan pencucian uang narkoba. Jaksa menyatakan bahwa kasus ini akan menjadi batu loncatan untuk menyapu bersih jaringan yang lebih luas. Di luar gedung sidang, Rian duduk di bangku taman, memandangi langit sore yang perlahan memudar. Ia sudah tak lagi dikejar bayangan buruk. Meski hidupnya tak akan pernah sama, setidaknya kini ia tahu, satu suara kecil bisa mengguncang bangunan raksasa, asal didengar orang yang tepat. Tak lama, Andra menghampirinya. "Terima kasih sudah bertahan," ucapnya singkat. Rian tersenyum tipis. "Saya cuma pengen tidur nyenyak, Pak. Itu saja." Sementara itu, Kompol Raditya mendapat kabar bahwa dirinya akan dipindah tugas ke Divisi Khusus Pemberantasan Narkoba. Sebuah promosi, dan juga beban baru. Tapi ia tak menolak. "Selama masih ada seragam kotor yang menyakiti rakyat, saya akan tetap berdiri di sini," ucapnya saat berpamitan pada tim. Andra pun diangkat menjadi penyidik tetap di Divisi Propam. Dua sosok yang dulunya hanya bayang-bayang sistem, kini jadi ujung tombak perubahan. Cerita ini bukan tentang kemenangan mutlak, tapi tentang keberanian melawan kejahatan yang bersembunyi di balik hukum. Dan di jalanan yang kembali lengang, truk-truk mulai berjalan tanpa ketakutan, membawa bukan hanya barang, tapi harapan bahwa keadilan, betapapun lambat, akan selalu menemukan jalannya. Itulah kisah nyata yang terinspirasi dari potret kelam penegakan hukum yang kadang justru mencederai keadilan. Tapi ingat, kejahatan bisa tumbuh subur bukan karena banyaknya penjahat, melainkan karena diamnya orang-orang baik. Kalau kamu merasa cerita ini membuka mata dan menyentuh nurani, jangan lupa untuk like, share, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu pernah melihat atau mengalami kejadian serupa? Suaramu penting. Dan siapa tahu, kisahmu bisa jadi inspirasi untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Karena selama masih ada yang menyalahgunakan seragam, maka akan selalu ada kisah yang perlu disuarakan.